Bapak-bapak udah ya, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita bicara mengenai sile. Nah, sile itu rupanya banyak macamnya. Ya. Ada sile harimau. Sesuai dari daerah. Ada sile baluy, ada macam-macam tadi. Nah, cuy udah bisa, kok bisa bermacam-macam sile itu ada di Minangkabau. Cuy coba udah. Jadi gitu, ada macam-macam cerita yang mengenai munculnya silik atau panca di Minangkabau. Kalau menurut cerita kabar gitu, ada mengatakan dapat melalui mimpi, nah kemudian lupa jaga lalu jaga pada silik. Iya. Cerita kabar cerita apa tambo ya. Ada cerita-cerita. Tetapi kalau yang ambo sebagai seorang akademik itu silik itu muncul dipengaruhi oleh alam persekitaran, alam lingkungan ya. Nah, mari kita caliak misalnya alam lingkungan. Kalau kita misalnya mencaliak Kabupaten Kabupaten Solo itu kalau secara geografisnya ini merupakan daerah hutan tropis ya. Oleh karena itu yang muncul silik di sini itu bernuansakan kepada kehidupan binatang yang ada di hutan, misalnya harimau, singo. Kalau di Kotoana tuh yang berkembang silik harimau campur. Kalau di sana yang Baka ada silik singo berantai. Kata-kata betul itu situ. Singo, harimau, binatang-binatang buas seperti itu. Atau silik yang berkembang di Kabupaten Solo itu yang bernuansakan itu. Gitu. Iya. Artinya alam persekitaran di Kabupaten Solo mempengaruhi mempengaruhi munculnya silik yang kemudian memang gerakan harimau ya. Di Kotoana itu mau caliak mana seperti itu. Oke, mari kita caliak lagi misalnya di pesisir selatan. Pesisir selatan mau Labuan, ini berarti tuh. Itu daerah itu sebetulnya daerah kalau misalnya secara geografisnya daerah rawa-rawa. Ya. Di rawa-rawa kuku ada binatang belut gitu, baluy gitu. Nah, silik yang berkembang di situ disebut silik luncur. Kenapa silik luncur? Karena silik yang sifatnya ciri-cirinya tuh mengunci, main randah situ. Randah, kemudian mengunci seperti itu. Kalau menyerang tuh berbunyi. Itu siliknya itu. Artinya apa? Alam persekitaran mempengaruhi munculnya silik yang disebut dengan silik luncur. Gitu. Pilot misalnya ke daerah Pariaman. Pesisir barat. Nah, di Pariaman itu kan banyak ritual. Ritual. Jadi itu banyak kita cari tuh, misalnya kalau orang Betawi itu ada ritual, kemudian ada kaitan-kaitan mereka ada ritual gitu. Nah, pengaruh daripada keadaan kehidupan yang seperti itu memunculkan silik apa yang disebut dengan silik bayang. Silik bayang itu tidak bersentuhan, tapi orang bisa jatuh ya. Bisa kanai gitu. Nah, permainannya adalah luambek tadi tuh. Permainan luambek itu punya tidak pernah bersinggungan tidaknya main malayang-layang tuh, bayang-bayang seperti itu gitu. Nah, Pailo misalnya ke Luhak Nantigo. Luhak Nantigo itu kan di kaki Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Nonton dikit di Singgalang itu Gunung Sago gitu. Jadi itu tuh disebut silik yang berkembang itu silik tuo. Silik tuo tuh itu karena munculnya karena silik itu muncul pertama oleh ada nenek kita kalau tidak salah namanya Tante Jo Burhanu mungkin atau kononnya itu diwujudkan oleh Datuk Perhati Nasabatang, Datuk Kota Manggungan, kemudian diapakan oleh Tante Jo Burhanu. Amat tak pasti itu, tetapi betul itulah cerita pertama muncul dan kemudian disebutlah silik tuo. Silik tuo itu kemudian lebih populernya berkembangnya di Kumangu dan kemudian berkembang sampai ke Payakumbuh, silik Kumangu aja namanya. Sampai di Kumangu itu sendiri, di Pariangan, di daerah Tanah Datar, Payakumbuh, Agam itu banyak berkembang silik Kumangu. Jadi yang ingin memastikan di situ adalah
dari apa yang menjelaskan itu tuh bahwa Sile itu dipengaruhi oleh alam lingkungan. Alam lingkungan ya. Disitulah baru kita melihat Sile Minang kok memang asli Iya. munculnya di tanah Minang itu sendiri. Oh. Itu Sile Minang. Kalau di Malaysia itu beda loh apanya. Jadi dengan adanya apa nama itu diaspora. Diaspora Jadi merantau. orang merantau dan segala macam itu dia bawanya kebudayaannya. Iya, di makanya Negeri Sembilan misalnya. Maka berkembanglah Hmm. di Malaysia. Tetapi Sile yang ada di Malaysia yang katanya berasal dari Minang itu bukan lahir di Malaysia, Iya. tapi dibawa ke Malaysia. Iya, iya. Dibawa ke Malaysia. Sebab kalau misalnya lahir di Malaysia, tentu dirujuk pula kepada alam persekitarannya. Oh, Sebab cuman- konsep awak tadi itu adalah Sile wujud karena pengaruh alam persekitaran. Berarti di Malaysia aku tentu ada karakteristik Negeri Sembilan. Ada Malaysia karenanya pula. olah hado Berasimilasi ya. berasimilasi dengan Kalau di Malaysia aku ada Sile ada namanya Sile Cekak, Sile macam-macam, Cekak, macam-macam ya. ada Sile di Macam-macam ya. berkembang di Kelantan, macam-macam. Ya tentu mungkin itu wujud lahir karena pengaruh alam persekitaran juga. Iya, Kalau kita merujuk kepada konsep yang tadi. ya. Oke lah, Bapak-bapak, Ibu Dauni, itu diskusi kita tentang Sile. Jadi sekitar banyak kita lah mulai tahu bagaimana Sile itu filosofinya, kemudian diferensiasinya, karakteristiknya. Terima kasih Prof. Indra Utama atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.